그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Lelah kaki mendaki bukit, anting-anting bagaikan lebah. Walau rezeki terlihat sedikit, yang penting kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi nih teman-teman, dan bisa menemani kalian lagi ya. Jadi di video kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan bebersih atau beberes di area kamar ya teman-teman. Kalau untuk beberes di area kamar, seperti yang sering aku bilang, aku tuh waktunya nggak nentu ya, kadang pagi, kadang siang, bahkan kadang itu sore baru aku beresin ya teman-teman. Palingan pagi itu cuma dikebas-kebasin doang, karena kan siang-siang anak-anak itu tidur. Cuman memang alhamdulillah teman-teman, sekarang kan aku udah punya kipas yang baru. Maaf tadi agak keselak. Udah punya kipas yang baru gitu ya. Jadi kalau siang anak-anak itu tidurnya bukan di kamar ini gitu ya, tapi di kamar yang ini. Nah, di kamar depan ini ya teman-teman, atau di kamar aku yang lama. Karena di kamar depan ini teman-teman, dia itu kan udah ada plafonnya gitu ya. Jadinya di area sini tuh lebih dingin teman-teman daripada di kamar belakang gitu ya. Makanya di siang hari anak-anak itu aku tidurkannya itu di sini. Ini juga kamar depan ini teman-teman kayaknya perlu dipoles sedikit gitu ya, biar lebih rapi kelihatannya. Aku juga udah kepikiran sih teman-teman ya, nanti tuh pengen dipindahin aja untuk lemari yang ada kardus-kardus itu. Dan mesin cuci yang rusak itu mau aku taruh di bagian situ gitu ya, tapi belum tahu sih kapan ya. Karena mesin cuci yang rusak itu teman-teman, kenapa masih dipakai? Karena itu tuh dipakai sama Pak Suami buat naruh perkakas-perkakasnya Pak Suami gitu teman-teman. Jadi ya daripada perkakasnya berserakan, mending juga dimanfaatin gitu kan untuk si mesin cuci yang rusak gitu. Karena kalau mau dijual juga, aduh ya udahlah gitu ya, nggak usah lah dijual dulu gitu ya teman-teman. Ntar aja kalau misalnya udah ada barang-barang yang lain yang mau dijual ke tukang barang bekas gitu, barulah gitu ya dijual. Kalau untuk sekarang ini kayak masih ada manfaatnya, ya udahlah biarin aja lah dulu gitu. Oke deh, setelah tadi aku bersih-bersih di kamar, aku tuh lanjut buat nyapu-nyapu juga ya teman-teman. Ini di ruangan serbaguna. Aduh, itu karpetnya masya Allah ya, udah beneran kayak parah banget ya teman-teman, robek di mana-mana gitu, udah bolong-bolong. Karena memang udah seharusnya juga sih itu diganti teman-teman, tapi ya gitu deh, belum ada budgetnya. Aku tuh masih kayak belum ada budgetnya buat kesana dulu gitu ya. Aku mau beli yang lain-lain dulu lah gitu teman-teman, karena sekarang ini masih ada beberapa yang penting-penting menurut aku yang mau aku usahain beli ya. Salah satunya lemarinya anak-anak, karena beneran deh lemarinya anak-anak itu udah beneran nggak muat banget pakaian anak-anak tuh di dalam teman-teman. Jadi kadang tuh kayak aku disumpel-sumpelin aja gitu ke dalam, karena ya emang nggak muat gitu loh. Jadi pengennya selesaiin dulu yang kayak gitu, nanti kalau misalnya udah selesai barang-barang yang penting-penting dan ada rezekinya gitu ya, baru kita beli karpet yang baru ya teman-teman, karena memang beneran itu perlu diganti banget sih karpetnya. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini aku tuh ke dapur. Di sini aku mau beres-beres dapur seperti biasalah ya. Kalau pagi-pagi mah gini teman-teman, banyak banget gitu ya. Ini tuh perkakas-perkakas aku tuh yang kotor. Karena ini tuh tadi malam aku habis nyuci piring, tapi belum aku pindahin gitu ke lemari piring. Jadi cuman aku taruh aja. Itu tuh di wastafel gitu ya teman-teman. Tapi itu semuanya udah bersih kok, udah dicuci. Kadang ya gitulah ya teman-teman, cucian piring itu selalu banyak gitu ya. Jadi wadah peniris piringnya itu sebenarnya kayaknya nggak cukup gitu loh teman-teman, butuh yang besar gitu ya. Tapi rasanya kok sayang gitu ya mau beli lagi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja yang kecil kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti perkakasnya banyak, ya udah tinggal ditambahin aja wadah yang lain ya teman-teman, daripada ntar beli lagi terus yang ini malah jadi nggak kepakai gitu kan. Karena kalau nurutin hawa nafsu teman-teman, semuanya pengen dibeli gitu ya, apalagi kalau nurutin permintaan netizen gitu ya teman-teman. Aduh, bisa-bisa kitanya yang pusing gitu ya. Karena kalau netizen mah pasti selalu, "Bun, beli ini dong, beli itu dong, beli ini dong, beli itu." Kalau misalnya kita selalu nurutin, malah malah menurut aku itu yang terkadang bikin keuangan kita malah amburadul. Apalagi orang kayak aku ini orang yang nggak terlalu berada ya teman-teman. Jadi kalau mau apa-apa harus nabung dulu gitu, harus harus benar-benar direncanakan lah gitu ya, baru bisa dibeli gitu.
Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman, kalau misalnya ada yang ngasih saran-saran yang baik gitu, insya Allah bakalan aku terima ya teman-teman. Dan biasanya bakalan aku bakalan aku catet-catetin gitu ya, kayak saran-sarannya teman-teman gitu kan. Dan sambil aku selawatin, siapa tahu nanti kan ada rezekinya gitu ya. Dan kalau misalnya memang saran-saran dari kalian itu bener-bener mungkin bermanfaat buat aku, ya insya Allah bakalan aku terima dan bakalan aku lakuin di waktu yang tepat gitu ya teman-teman. Oke deh, di sini aku lanjut. Di sini tuh aku mau masak teman-teman. Ini tuh salah satu menu yang lumayan disuka sama Pak suami ya. Dan aku juga kayak udah lama banget malah nggak pernah masak ini. Di video nggak tahu sih entah udah pernah aku masak atau belum gitu ya. Saking lamanya gitu teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau masak tauco teman-teman, mau masak gulai tauco gitu. Terus ini aku lagi prepare bahan-bahannya ya. Tadi tuh kayak cabai merah, cabai keriting itu aku iris-iris. Ada juga tadi tuh daun bawang ya atau bawang pre, itu aku iris-iris. Terus ini yang lagi aku potong-potong ini tuh ada bawang merah, bawang putih, jahe juga ya teman-teman. Karena memang di sini tuh aku mau ngalusin bumbunya tapi nggak pakai cabai gitu ya. Maksudnya cabenya tuh nggak dihalusin, jadi kayak cuma diiris-iris doang sih untuk cabenya. Nah untuk bahan-bahan isian gulai aku ini ada tempe teman-teman. Jadi nanti tempenya ini tuh digoreng dulu. Terus juga nanti tuh ada tahu gitu ya. Jadi tahunya tuh digoreng dulu sebentar gitu loh teman-teman. Baru deh nanti tuh dicampurin, dimasukin ke dalam kuah gulai tauconya gitu. Kemarin pas aku belanja mingguan itu teman-teman, aku tuh ada beli tauco itu harganya 2.000, sedikit sih teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah untuk sekali masak gitu ya. Nanti kapan pengen ya dibeli lagi gitu. Kalau di tempat kalian kalau tauco itu namanya apa sih teman-teman? Jadi kan kalau tauco itu kayak kacang kedelai kali ya, yang kayak difermentasi atau apalah gitu teman-teman. Aduh itu bener-bener enak banget. Itu kalau misalnya kayak mau dicampurin sama dibikin sambal dibikin tauco yang nggak berkuah gitu ya, juga enak gitu teman-teman, kayak sambal tauco orang Medan gitu kan. Nah itu juga enak gitu sih menurut aku. Cuman enakan yang berkuah gitu ya teman-teman, karena ya biar enak aja lewatnya di tenggorokan gitu ya. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? Nah ini tahunya juga aku potong-potongin ya teman-teman, karena memang ya mau digoreng-gorengin. Tapi sebelum aku goreng-goreng aku mau siapin aja lah dulu bahan-bahannya teman-teman semuanya ya. Nah mohon maaf teman-teman, itu tuh tadi aku lagi lagi ngupasin si buah pala, tapi malah buah palanya tuh kabur teman-teman, karena itu buah pala itu masih ada kulitnya. Jadi di situ aku kupas aja, dan dia nggak aku cuci ya, karena kan itu masih ada dalam kulitnya gitu ya. Jadi ya aman lah ya. Nah di sini langsung aja aku ulek ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan buah pala itu 1/4 biji aja teman-teman, nggak banyak-banyak ya, buat mengharum-harum aja. Ini resepnya juga aku ngintipnya itu di ini ya teman-teman, di YouTube ya. Aku tuh udah lama banget sih nggak masak tauco, jadi agak rada-rada lupa. Aku tuh udah pernah sih masak sebelumnya, tapi itu udah lama banget gitu teman-teman. Dan ini tuh kayak kepengen gitu ya masak lagi. Nah ini aku tambahin sedikit merica bubuk juga teman-teman di bumbunya ini. Jadi aku ulek-ulek. Ini tuh kalau misalnya kalian tuh nggak mau diulek, cuman pengen dicincang-cincang halus juga boleh banget ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja sama selera. Kalau menurut aku lebih enak kalau diulek gini ya. Jadi bumbunya tuh kayak bener-bener lebih berasa gitu. Enaknya tauco ini tuh campurannya itu adalah buncis ya teman-teman, tapi aku tuh lagi nggak ada buncis, adanya itu kacang panjang. Jadi udah nggak apa-apa bikinnya kacang panjang aja ya, karena beneran deh aku tuh lagi nggak ada stok buncis gitu. Nah ini tempenya udah aku goreng, jadi ini aku goreng itu nggak yang sampai kering-kering banget gitu ya teman-teman, pokoknya udah mateng tuh udah. Next di sini juga aku goreng untuk si tahunya. Kalau bikin tauco nih banyak ya teman-teman, macam-macam resepnya gitu ya, atau campuran-campuran. Bisa juga campurannya itu kayak ikan gitu teman-teman ya, kayak ikan dencis gitu ya. Nah digoreng dulu ikannya, baru dicampurin gitu, itu bisa juga gitu ya, tergantung selera dan pastinya tergantung dengan bahan yang ada. Nah kalau aku di rumah adanya ini gitu, tapi kepengen masak tauco, jadi ya udah nggak apa-apa begini aja. Tapi nanti aku juga bakalan kasih sedikit pete ya teman-teman. Jadi masih ada tuh pete sisaan dari minggu yang lalu gitu ya. Masih ada sisaan pete yang udah dikupas itu, sisa sedikit. Jadi nanti aku tambahin aja biar rasanya tuh lebih endul.
무슨 생각하며 일을 하고. Oke, ini aku udah naikin nih teman-teman wajan ke atas kompor ya. Dan ini wajan yang bekas ngegoreng si tempe tadi. Langsung aku keluarin minyaknya dan aku pindahin ke wastafel ya, karena memang wajan itu nggak aku pakai lagi buat masak-masak gitu. Jadi udah biarin aja lah dulu di wastafel, dia nongkrong ntar aja dicucinya. Dan di sini wajannya aku kasih minyak ya teman-teman. Terus ini aku masukin deh untuk si bumbu yang udah aku haluskan tadi. Nah, setelah bumbunya aku masukkan, aku juga langsung masukin aja untuk cabai merah, untuk cabai hijau, terus daun bawang, terus ini juga tauconya ya teman-teman. Nah, ini langsung aja tauconya aku beli dengan harga 2.000, aku masukin dan aku masak sampai itu matang ya. Nah, berhubung di sini tuh si pete dan kacang panjangnya itu kan dia itu belum dimasak ya. Kalau tempe sama tahu kan udah. Jadi sini langsung aja aku masukin di bumbu kayak gini ya teman-teman, biar sekalian dia itu mateng gitu. Jadi nanti tuh biar lebih sat gitu masaknya. Sambil masak sambil ngelap aja ya teman-teman, karena ini juga nggak terlalu banyak sih minyaknya, jadi ya cepet lah teman-teman itu ngelapnya. Nah, karena memang aku tuh masih nungguin si bumbunya itu mateng gitu ya. Di sini aku juga mau nyuci daun salam. Tadi aku juga ngambil daun salam ke rumah kakak ipar aku. Oh ya teman-teman, untuk si bumbu aromatiknya ini tuh ya dikasihnya itu daun salam 3 lembar, terus daun jeruk 3 lembar, tapi aku pakai yang kecil-kecil. Terus juga serai yang agak gede itu 1 batang ya. Jadi itu tuh serainya digeprek gitu teman-teman. Jadi ditumis aja sekalian sama bumbunya gitu. Ini tuh daun salamnya ya teman-teman aku cuci, terus itu bakalan aku tirisin dulu, nanti setelah tiris baru aku simpan ke kulkas ya. Karena aku tuh nggak punya batang daun salam, jadi daun salam itu adanya di rumah kakak ipar aku teman-teman. Alhasil aku tuh ngambilnya tadi agak banyakan gitu ya, aku ambil 1 tangkai gitu, terus aku langsung petik-petikin dan aku cuci ya, karena memang daun salamnya itu tadi tuh kayak ada ini loh teman-teman, bekas-bekas semut gitu. Nah, di sini aku juga sambil nyuci piring pokoknya, karena memang kalau misalnya mau masak tauco itu menurut aku bumbunya itu harus benar-benar matang ya. Jadi agak dikecilin apinya daripada nganggur gitu ya teman-teman nungguin si bumbunya itu matang. Ya udah nggak apa-apa, disambi aja nyuci piring. Alhamdulillah ya, enak ya teman-teman kalau misalnya masak tuh ada wastafelnya gini. Jadi kayak sambil masak juga bisa sambil untuk set-set nyuci piring gitu ya. Jadi kayak lebih simple dan lebih cepet aja kerja kita. Oke, ini bumbunya udah mateng, langsung aja aku masukin tempe dan tahunya nih teman-teman. Ini langsung aja aku aduk-adukin dulu gitu ya. Terus di sini aku lagi ngambil air. Ini tuh diaduk-adukin dulu sampai semuanya tercampur sama bumbu ya. Dan ini langsung aku masukin deh airnya. Nggak usah banyak-banyak banget ya teman-teman, untuk airnya itu secukupnya aja, tergantung dengan selera kita. Dan di sini langsung aja aku masukin santan. Santannya ini kan santan kara atau santan saset ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu tuh kalau misalnya dibikinnya itu di akhir-akhir gitu ya, akhir-akhir mau mateng, itu juga bisa teman-teman. Pokoknya tergantung selera aja. Kalau di sini aku langsung masukin aja biar santannya itu juga cepet matengnya. Jangan lupa boleh dikasih garam sama dikasih penyedap ya. By the way teman-teman, tauco itu kan udah asin ya, jadi jangan terlalu banyak garam, takutnya nanti malah terlalu asin. Oke, di sini aku tuh juga sambil ngelap-ngelap bersih-bersih teman-teman, sambil nungguin si itu ya, si gulai tauconya matang. Dan kalau tadi ada yang salvok itu ada gelas kopi aku juga ya gitu deh teman-teman. Kadang tuh sambil masak juga sambil ngopi gitu ya. Rasanya kalau satu hari aja nggak jumpa kopi tuh rasanya kayak ada yang kurang. Tapi kalau memang pas lagi nggak ada kopi itu ya aku nggak terlalu yang kecari-carian banget sih teman-teman. Kalau misalnya nggak ada kopi ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau ada itu ya bawaannya tuh pengen ngopi aja gitu setiap hari. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah matang ya gulai tauco aku. Alhamdulillah menu untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini tuh nggak pedes ya teman-teman. Jadi anak-anak juga kalau mau bisa makan gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.